Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Siang kembali hadir bersama Vena Kintan dan juga Ana Telita. Iya, Vena, apa kabar? Pemirsa juga apa kabar? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, ini dunia pendidikan kembali tercoreng di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, di mana ada seorang guru bahasa Indonesia yang menampar wajah salah satu siswanya saat jam pelajaran berlangsung. Ya, video amatir berdurasi sekitar 34 detik tersebut pemirsa kemudian viral di media sosial. Inilah video amatir kekerasan yang beredar di masyarakat. Video berdurasi 34 detik tersebut memperlihatkan perilaku seorang guru perempuan yang menampar siswanya saat proses belajar mengajar pelajaran bahasa Indonesia di ruang kelas 8. Kejadian ini terjadi di SMP Negeri 1 Kembang Bahu pada hari Selasa 24 September 2024. Aksi kekerasan guru terhadap siswa ini terekam oleh salah satu siswi sehingga menjadi viral. Usai viral, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan melakukan mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak, yakni orang tua korban dan guru bersangkutan. Dalam mediasi tersebut disepakati kasusnya tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Munif Syarif, menyebut kronologisnya bermula saat siswa dengan nada tidak sopan memanggil guru bahasa Indonesia. Kondisi ini memancing emosi guru dan berakhir dengan tindakan kekerasan. Itu anak tersebut itu memanggil gurunya tanpa menyebutkan ibu, ya. Jadi langsung ya ada Eli begitu. Tapi kita tidak bisa, ya memang proses belajar anak itu kan ya menjadi kewajiban kita. Sementara itu, akibat ulahnya, guru bersangkutan dikenakan sanksi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan berupa pemberhentian mengajar di sekolah. Selain itu, Eli, guru bahasa Indonesia juga disanksi dengan ditarik ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan pembinaan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Mahrus, TV One mengabarkan. Ya, kita menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, tidak terima ditegur untuk membersihkan rumah. Seorang perempuan di kota Makassar, Sulawesi Selatan ini tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan senjata tajam hingga luka parah. Warga di Jalan Tinumbu Lorong 148 Kota Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan peristiwa tragis di mana seorang perempuan berusia 39 tahun tega menganiaya ibunya yang berusia 64 tahun dengan menggunakan senjata tajam jenis parang hingga mengalami luka parah di bagian tubuhnya. Aksi keji pelaku dilakukan di halaman rumahnya pada Selasa petang. Pagar rumah yang tinggi dan tertutup membuat warga kesulitan untuk menghentikan perbuatan pelaku saat menganiaya ibunya. Apalagi saat itu pelaku sedang menggenggam senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi usai mendapat laporan berusaha menenangkan pelaku yang masih memegang senjata tajam. Polisi yang berhasil masuk ke dalam rumah langsung mengamankan pelaku kemudian membawanya ke Polrestabes Makassar. Adapun korban yang mengalami luka serius di anggota tubuhnya dievakuasi oleh warga ke Rumah Sakit TNI AL untuk mendapatkan penanganan medis. Dari penyelidikan sebelumnya penganiayaan terjadi, sang ibu sempat menegur anaknya untuk membersihkan rumah. Namun pelaku yang mengalami gangguan jiwa ini tidak menerima teguran tersebut hingga melakukan penganiayaan dengan senjata tajam. Pelaku penganiayaan adalah anak kandung sendiri terhadap ibu kandungnya. Yang dilakukan karena tidak terima ditegur oleh ibunya untuk membersihkan rumah. Kasus ini telah dilimpahkan ke Polrestabes Makassar di Unit Pelindungan Perempuan dan Anak dan rencananya pelaku akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang ibu di Labuhan Batu Utara tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 18 hari dengan senjata tajam jenis kampak.
Bayi malang yang masih berusia 18 hari ini meregang nyawa setelah dikapkan oleh ibu kandungnya. Korban ditemukan tewas di tempat di leher. Petugas kepolisian dari Polsek Aik Kota Batu bersama dengan tim Inafis Satreskrim Polres Labuhan Batu mengirim jasad korban ke RSUD Rantau Prapat guna diotopsi. Sementara itu Wahyudi, ayah korban sekaligus suami pelaku, mengaku sejak kelahiran putra bungsunya, YW menjadi pendiam dan kerap murung. Pelaku YW kini ditahan di Polres Labuhan Batu. Suaminya diem, mertua pun diem, nggak tahu apa-apa gitu. Ya, pemirsa, heboh di media sosial jenazah seorang anak korban tenggelam di Kota Parepare, Sulawesi Selatan diantar dengan motor lantaran diduga tak dilayani oleh ambulans. Pemerintah setempat menyebut hanya terjadi kesalahpahaman antara pihak puskesmas dengan keluarga korban. Beginilah suasana saat keluarga Muhammad Alif, bocah 11 tahun yang tewas usai tenggelam di Pantai Cempai. Keluarga kesal lantaran tidak ada ambulans yang dapat mengantarkan jenazah. Keluarga yang sudah menunggu lama akhirnya membawa jenazah korban dengan menggunakan sepeda motor. Keluarga kembali emosi saat tampak sebuah ambulans datang, namun bukan diperuntukkan untuk membawa jenazah. Menurut PJ Wali Kota Parepare Abdul Hayat Gani, insiden tersebut hanyalah kesalahpahaman antara pihak keluarga dan Puskesmas Cempai. Ambulans yang disiapkan pihak Puskesmas tiba tidak lama setelah keluarga membawa jenazah korban. Dan Puskesmas yang mengatakan tidak mau memberi mobil seperti apa Pak Wali, narasi yang beredar ya? Saya kira tidak seperti itu, karena sudah ya, saya kira. Nah, siapa Wali terakhir pelayanan. Sebelumnya Muhammad Alif ditemukan tim SAR usai tenggelam saat memancing. Nyawa korban tak dapat diselamatkan setelah sempat ditangani pihak medis. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Kita beralih ke Kota Batam, pemirsa. Seorang wanita paruh baya menjadi korban perampokan di Jalan Raya Kota Batam, Kepulauan Riau. Korban mengalami luka di leher akibat senjata tajam. Mana ngerampok tuh? Wanita muda ini menjerit meminta tolong kepada pengendara lain yang melintas di Jalan Gajah Mada, Kota Batam. Sementara tidak jauh dari wanita tersebut, sebuah mobil berhenti dengan pintu mobil terbuka. Sejumlah pengendara yang berhenti berupaya menolong wanita tersebut. Saya lagi jalan, ya? Ibu itu ngejepit kami di tengah-tengah jalan. Ibu itu, ya. Yang punya Rocky? Yang punya mobil Rocky ini. Oke, terus bang? Kita tolong, bang tolong bang saya dirampok, tolong bang saya dirampok. Lari kemana orangnya bu? Ke atas kata dia. Oke. Sudah itu, saya ketakutan juga kan ibu itu, darah semua bang. Oh, apanya berdarah bang? Ini bang. Itu kira-kira kenapa? Kayaknya di sembelih kayaknya bang. Ditikam atau gimana? Sembelih pakai pisau kayaknya bang. Ya. Karena robek bang di sini. Oke. Nah, besar. Dari keterangan ibu itu sendiri, itu penumpang ibu itu atau orang lain di luar? Kalau itu ibu itu nggak keburu saya pertanyakan begitu. Oke. Keburu ditolong sama mobil pickup dibawa ke rumah sakit. Ya. Saya langsung naik ke atas bang, Mencari. orang itu mencari. Okay. Terus adik saya ngomong, udah bang ngapain ke atas, orang itu bawa sajam. Nanti abang pula dibunuhnya katanya kan. Okay. Turun lagi saya bang ketakutan. Begitu kami datang itu, kendaraan motor pun di sini nggak ada. Nggak ada di sini bang, kendaraan motor segala macam nggak ada. Nggak ada ya? Cuman ada mobil tok ini aja. Mobil ini aja. Iya. Dengan ibu itu yang luka. Dengan ibu itu yang luka, lari-lari ke kami ke tengah jalan, minta tolong. Waktu itu kondisi jalan gimana? Sepi bang. Sepi. Tidak lama berselang, petugas kepolisian dari Jatan Ras Polda Kepulauan Riau dan Polresta Barelang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, polisi temukan sebilah pisau di jok belakang dan beberapa barang yang tertinggal di dalam mobil. Dugaan sementara wanita tersebut menjadi korban perampokan penumpangnya.
Belum diketahui harta benda korban yang dibawa oleh pelaku. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, baru dilantik 2 minggu, 3 oknum anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat ditangkap bersama seorang karyawan swasta pada saat menggelar pesta narkoba di sebuah hotel. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 1 paket sabu-sabu serta alat hisap sabu-sabu. Pak, barangnya Pak ya. Pakai baju, duduk cerai. Duduk. Orang mana? Itu. 3 oknum anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2024-2029 ini tak berkutik saat digerebek petugas tim Satres Narkoba Polresta Padang. Oh, nak ada narko hilang lebih kolera ya. Nanti. Diduga ketiga oknum anggota dewan berinisial SM dan M serta seorang karyawan swasta berinisial AA ini tengah menggelar pesta sabu. Petugas mengamankan barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu dan sebuah bong atau alat hisap sabu serta 4 unit ponsel. Keempat tersangka sudah dilakukan tes urin dan hasilnya dinyatakan positif mengkonsumsi sabu-sabu. Kegiatan penyelidikan ini, para pelaku ini dilakukan pemeriksaan urin ya, di Rumah Sakit Bayangkara dan terindikasi mengandung metamfetamin, yaitu jenis sabu. Kemudian juga informasi dari Sat Narkoba bahwa barang bukti yang 2 plastik yang kita temukan tadi yang diduga adalah narkotika jenis sabu sudah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Riau. Saat ini polisi melakukan pengembangan mencari pemasok barang haram tersebut kepada keempat tersangka. Keempat tersangka dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 dan maksimal 12 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus TV One mengabarkan. Pemirsa, video seorang aparatur sipil negara atau ASN di Kota Bekasi yang diduga melakukan intoleransi beragama ini viral di media sosial. ASN tersebut viral setelah mempertanyakan izin tempat ibadah yang dilakukan oleh tetangga sebelah rumahnya. Orang melanggar hukum, bayar pajak. Apa dasarnya? Sudah jawab. Beginilah video yang viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Seorang ibu yang merupakan ASN Pemkot Bekasi mempertanyakan izin tempat ibadah yang dilakukan di sebuah rumah tinggal persis di sebelah rumahnya. Dalam video ia mengatakan apa yang dilakukan melanggar hukum karena tidak memiliki izin. Sementara pihak lainnya mengatakan apa yang dilakukan ibu tersebut merupakan tindakan intoleransi. Izin penggunaannya. Izinnya tidak ada. Lokasi rumah tinggal yang digunakan beribadah tersebut berlokasi di Jalan Ciputraya, Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Viralnya dugaan intoleransi membuat Pemkot Bekasi melakukan mediasi kepada kedua belah pihak pada Selasa kemarin. PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani mengatakan pihaknya mempertemukan kedua pihak guna menyelesaikan masalah yang dianggap intoleransi. Gani memastikan di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi, melainkan hanya miskomunikasi. Pemkot Bekasi juga akan memindahkan para jemaat ke tempat ibadah di GKOI daerah Kayu Ringin. Perlu kami jelaskan, perlu kami sampaikan dalam hal ini, khususnya di Kota Bekasi sebetulnya tidak ada terkait dengan masalah intoleransi. Ini terjadi hanya masalah miskomunikasi. ASN bernama Mas Riwati tersebut juga meminta maaf kepada Pemkot Bekasi, para tetangga dan juga pendeta dan juga jemaat atas tindakan dan juga ucapannya yang kurang berkenan. Atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan
kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Sementara pendeta bernama Maria Begaku telah memaafkan tindakan ASN tersebut. Pendeta Begaku sebelumnya melakukan ibadah di sebuah mal, namun sejak bulan Juni ini melakukan ibadah di dalam rumah. Dirinya mengaku tidak perlu izin dalam beribadah di dalam rumah, dan pendeta Maria mengaku menerima dengan dipindahkannya tempat ibadah ke GKOI. Atas video viral ini, Pemkot Bekasi meminta agar pendirian tempat ibadah harus sesuai dengan mekanisme perundangan yang berlaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, 2 dari 7 korban remaja tewas di Kali Bekasi Jati Asih, Ahmad Dafi dan Muhammad Rizki, telah dimakamkan pada Selasa malam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. 2 korban dari 7 remaja tewas di Kali Bekasi Jati Asih, Ahmad Dafi dan juga Muhammad Rizki telah dimakamkan pada Selasa malam. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi saat kedua jenazah tiba di rumah duka. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Ahmad Dafi usia di rumah duka Jalan Narogong RT 02 RW 04 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah keluarga dan kerabat sekitar rumah menangis histeris melihat Ahmad Dafi berada di dalam peti. Jenazah sejenak disemayamkan dan langsung disolatkan untuk dibawa ke pemakaman di TPU Bantar Gebang. Ahmad Dafi yang berusia 16 tahun dan masih di bawah umur ini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Si Rizky itu acara ulang tahun katanya. Itu teman sekolah atau teman main? Main di rumah. Tuh, teman main di rumah, cuman ngajak kan, namanya teman kan mau kemana-mana minta ditemenin lah gitu. Bilangnya kemana katanya? Ulang tahun temennya. Tempatnya di mana? Tempatnya nggak tahu, cuman nanyain daerah Cikunir di mana begitu. Oh, ngomong nanya daerah ya? Iya, nanya daerah. Lokasi di mana? Kan udah ditahan sama kakak saya, sama kakak ipar saya mau ngapain. Gitu, jangan gitu. Udah dikasih tahu dari awal jangan pergi gitu. Isak tangis juga pecah saat jenazah Muhammad Rizki tiba di rumah duka setelah 3 hari berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Usai disolatkan, keluarga memakamkan korban di TPU yang tidak jauh dari rumah duka. Saya sebagai keluarga ya mengharapkan dari pihak hukum ya, dari pihak kepolisian, tolonglah diselesaikan masalah ini. Jadi sejelas-jelasnya atau seterang-terangnya atau apa Pak? Iya, biar dari pihak kami, pihak korban itu ada keterangan jelas gitu. Jadi tidak bertanya-tanya untuk kedepannya. Jadi tidak ada simpang siur mungkin Pak? Benar, itu yang harapkan. Pak, mohon maaf. Kedua keluarga korban menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. 5 jenazah masih di Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk dilakukan tes DNA dan dicocokkan bersama keluarga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Ya, sebelum 7 mayat remaja ditemukan mengambang di Kali Bekasi pada Sabtu dini hari, tim presisi Polres Metro Bekasi Kota melakukan patroli ke daerah Cipendawa sekitar pabrik semen dekat Kali Bekasi. Kapolsek Rawalumbu, Kompol Sukadi menjelaskan, sebelum adanya patroli, puluhan remaja dengan 30 motor tersebut berkumpul di sebuah bedeng. Tempat tersebut sengaja digunakan untuk para remaja berkumpul sebelum melakukan tawuran. Dan dari patroli tersebut ditemukan barang bukti senjata tajam berupa celurit maupun pedang. Terkait dengan informasi adanya tembakan saat patroli hingga diduga membuat takut remaja hingga nekat melarikan diri ke Kali Bekasi, Kapolsek mengaku hanya terdapat bunyi ledakan.
Informasi bunyi ledakan ini diperoleh dari saksi. Dalam patroli untuk membubarkan rencana tawuran, ada 22 orang yang diamankan. Di antaranya sepasang suami istri, namun hanya 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam. Datang jam 3 pagi, itu anak-anak tersebut karena mungkin merasa bersalah, ada yang membawa senjata tajam, akhirnya membubarkan diri, mencari penyelamatan diri, sehingga banyak yang terjun ke kali. Begitu. Pak, ini berarti mau udah tawuran atau baru mau tawuran? Belum mau tawuran, baru mau tawuran. Baru mau tawuran. Janjinya di sini gitu. Janjinya di sini dan di sini base campnya betul. Dari kelompok-kelompok diantaranya dari Jati AC, dari Bantar Gebang, dari Mustika Jaya, dari Rawalumbu itu sendiri. Sudah, jadi hanya ada ledakan bunyi ledakan ya. Kalau yang saya interogasi kita tidak tahu ledakan itu, tapi ledakan itu tidak mengarah ke orang gitu ya. Hanya ledakan begitu saja, akhirnya orang itu, anak-anak itu merasa ketakutan. Pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama Denny yang merupakan saksi mata dari peristiwa 7 anak yang tenggelam di Kali Bekasi. Selamat siang, Mas Denny. Selamat siang, Mbak. Oke, Mas Denny, sebagai saksi mata, informasi apa yang Anda ceritakan kepada pihak kepolisian? Betulkah 7 anak yang ditemukan tewas tenggelam ini sebelumnya memang akan melakukan tawuran? Saya kalau itu mah nggak tahu mau tawuran atau enggaknya, Bu. Apa kesaksian yang Anda ceritakan kepada pihak kepolisian? Saya menceritakan waktu saya di pos keamanan, waktu itu saya lagi sama security di pos keamanan depan. Waktu itu saya melihat anak-anak berbondong-bondong, nggak tahu berapa orangnya, ya begitu ya, kemungkinan ada 12 orang. Atau saya ngelihat pas gitu dari pihak kepolisian, 2 tim kepolisian Bekasi datang ke pos membutuhkan pertolongan. Ada anak ngejebur katanya di Kali Bekasi, Bu. Oke. Anak-anak yang waktu itu membutuhkan pertolongan ini adalah anak-anak yang Mas Denny lihat kah pada saat pagi-pagi itu? Kalau pagi ya, Bu. Oke, pukul berapa Mas sempat melihat anak bergerombol begitu? Pukul 3 pagi, Bu. Pukul 3 pagi. Mas Denny, di kawasan Mas Denny memang sering sekali dini hari atau pukul 3 sekitar pukul yang saat itu Mas Denny temukan bergerombol begitu anak-anak, atau baru pertama kali ditemukan? Baru pertama kali, Bu. Nah, pada saat yang disaksikan oleh Mas Denny, anak-anak tersebut lewat sekitar pukul 3 pagi, apakah sempat membawa senjata tajam, Mas Denny? Saya kalau gitu nggak lihat bawa senjata tajam, nggak. Oke, Mas Denny, ketika melihat anak-anak yang bergerombol itu lokasinya di mana titiknya? Bisa diinformasikan dan sejauh apa dari Kali Bekasi ini? Ya kemungkinan mungkin ada kurang lebih ada 1 kiloan dari depan, Bu, yang muter ke arah masjid gitu, terus nyebrang jalan. Saya lihat dari pos keamanan security, Bu. Oke, Mas Denny tadi kan sempat bilang ya ada pihak kepolisian yang kemudian juga sempat meminta pertolongan untuk bisa membantu anak-anak yang terjebur begitu. Ini gimana Mas pada saat itu kondisi yang Mas Denny lihat? Apakah memang polisi datang karena untuk membantu pertolongan anak-anak yang kejebur itu, atau sebetulnya memang ada pengejaran begitu antara pihak kepolisian dan anak-anak? Kalau masalah pengejaran saya nggak tahu, Bu. Cuman waktu itu tim dari kepolisian itu minta bantuan, berbondong-bondong saya ke sana ke kali. Waktu di saat itu sama Mas Bagus itu yang kita kan di atas udah nyampe ke kali sama berbondong sama tim kepolisian itu. Saya nunggu di atas, terus Mas Bagus turun sama kepolisian gitu. Pas gitu ada orang nggak? Woi, ada orang nggak? Nggak teriak kan. Waktu itu pas Mas Bagus itu ngelihat jaket, Bu, yang ngambang. Waktu ngambang itu
orangnya tengkurap. Terus pas gitu diangkat ke atas sama Mas Bagus. Oke, artinya Pas Mas itu, Denny membantu proses evakuasi beberapa mayat atau hanya melihat saja kala itu? melihat saja, Bu. Melihat saja. Nah, untuk kedalaman dari Kali Bekasi ini kalau bisa dikira-kira begitu sepengetahuan Mas Denny berapa meter ya, Mas? Kayaknya ada kurang lebih 6 meter, Bu. Oke. Oke, Mas Denny, ini Mas Denny sempat mendengar ada suara ledakan nggak pagi-pagi itu? Karena ada beberapa yang mengatakan ada suara ledakan yang terdengar di lokasi, sekitar lokasi. Kalau suara ledakan saya nggak kedengaran sama sekali, Bu. Saya soalnya lagi sama waktu itu lagi di pos di depan. Oke. Baik, terima kasih Mas Denny selaku saksi mata yang melihat begitu ya peristiwa tersebut terjadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali, salah satunya menghadirkan informasi seorang kakek buta yang menjadi terdakwa karena sang anak mencabut buah keladi milik tetangganya. Selengkapnya sesaat lagi. Kakek Rusdi, 72 tahun, warga desa Bukit Selapu, Kecamatan Batanghari Leko, Musi Banyuasin, yang mengalami kebutaan atau tunanetra ini harus tertatih-tatih menuju kantor Pengadilan Negeri Sekayu karena menjadi terdakwa kasus dugaan pengeroyokan bersama anak perempuannya. Di kursi pesakitan, kakek Rusdi yang didampingi anak perempuannya menjalani sidang walaupun dirinya tidak melihat para hakim di persidangan. Kasus ini berawal ketika sang anak mencabut satu batang pohon keladi milik tetangganya. Kemudian terjadilah cekcok mulut hingga keributan. Sang kakek yang mendengar sumber suara bermaksud untuk melerai. Namun terjadi kesalahpahaman hingga dirinya dilaporkan atas dugaan pengeroyokan. Sebelumnya pihak kepolisian serta penasihat hukum terdakwa meminta untuk dilakukan upaya perdamaian. Namun tidak ditemukan jalan damai hingga sang kakek menjalani hukuman kota dan harus menjalani sidang. Awalnya ibu dari klien kami ini mencabut keladi di samping rumah, terus ribut, Bapak Rusdi ini nyusul dan terjadilah keributan di situ. Terus terjadi perkelahian dan saling lapor-melapor. Sekarang klien kami disidangkan di Pengadilan Negeri Sekayu. Ya. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Sekayu masih melakukan upaya damai antara kedua belah pihak serta terus mengumpulkan saksi yang melihat kejadian di lokasi. Upayakan perdamaian, namun tidak terjadi, Pak, sayangnya itu, Pak. Jika terbukti bersalah dan tidak ada kesepakatan damai antara sang kakek dengan tetangganya ini, kakek Rusdi yang mengalami kebutaan ini bakal dijerat dengan pasal 170 KUHP dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ya, kami ingin tahu pemirsa seperti apa kronologis kejadiannya. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan kakek Rusdi yang menjadi terdakwa. Selamat siang, Pak Rusdi. Siang. Pak Rusdi, mungkin bisa cerita Pak, ini kronologis kejadiannya bagaimana Pak ceritanya? Kok Pak Rusdi bisa didakwa oleh tetangga Pak Rusdi sendiri? Ya, tentang istri saya mengambil keladi di samping pagar kandang saya. Setelah itu Juwita itu teriak maling. Setelah itu saya dengar datang lagi belakang rumah, saya langsung ke depan rumah. Dia saya bilang, disabari yang ribut itu di sapi. Saya nggak tahu siapa yang ribut. Terus istri saya duluan dari saya langsung teriak, Oreni yang ribut. Nah, minta tolong sama Pak Toha itu minta dilerai. Nah, pas saya terus jalan itu tertawa dia nyamak leher saya itu, saya jatuh.
Legawang mitra ku memukul ya Allah. Biar Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melihat ya Allah. Saya nggak tahu di mana kayu yang siapa yang mau saya pukul, siapa di mana orangnya, saya nggak tahu. Tapi betul Pak Rusdi bawa kayu, katanya mau mukul. Itu betul atau tidak, Pak? Pak Rusdi? Iya. Pak Rusdi, ada informasi katanya Pak Rusdi bawa kayu. Itu betul mau mukul atau kayunya sebenarnya buat bantu jalan, Pak? Nggak ada, itu bohong semua, Bu. Kayak ngambil kalau kayu saksi itu di ada, mana Pak? kayu. Yang nak pukul itu siapa, saya nggak tahu. Tapi kira-kira ada permasalahan apa Pak dengan tetangga Bapak begitu sampai akhirnya bisa sebesar ini sampai didakwa, Pak Rusdi? Ya nggak, inilah nggak tahu lah mana ceritanya gini sampai terjadi gini. Saya tidak ada yang memukul, laporannya saya memukul kayu sebesar itu, saya nggak tahu lah. Biar Tuhan yang mendengar. Oke. Pak Rusdi, kalau tetangga-tetangga lain ada saksi tidak pada saat kejadian waktu itu? Maksudnya ada tetangga yang melihat sebenarnya kejadian seperti apa begitu? Ada saksi. Mereka ceritanya gimana, Pak? Sesuai sama apa yang Bapak ceritakan juga? Ya itulah yang saya memukul itu, saya tidak sama sekali membawa kayu pun saya tidak tahu. Tidak. Iya. Oke. Lantas Pak Rusdi tahu Pak, kemudian Pak Rusdi dilaporkan sampai didakwa oleh tetangga Pak Rusdi. Ini kapan Pak? Tahu. Waktu kejadian tuh. Oke, Pak Rusdi, tetangga Bapak, tetangga lain begitu ya di rumah lain, tadi kan Bapak bilang ada saksi lainnya yang melihat. Ceritanya seperti apa Pak? Dia apakah kemudian juga ikut bercerita bahwa Pak Rusdi ini mau memukul atau sebenarnya melihat Pak Rusdi pada saat itu terjatuh? Ya tidak ada saksi, saya itu tidak ada memukul, kan tidak ada yang membawa kayu. Oke, ini kan Pak Rusdi meyakini ya bahwa tidak ada kemudian Pak Rusdi mengambil kayu dan lain sebagainya. Namun berbeda begitu dengan apa yang diceritakan oleh pihak tetangga dari Pak Rusdi begitu. Ini lantas bagaimana Pak Rusdi bisa membuat proses hukum gitu, hakim dan lain sebagainya yakin bahwa Pak Rusdi ini tidak terlibat begitu dan tidak mengetahui kronologis kejadian yang sebenarnya pada saat itu. Iya. Oke, Pak Rusdi, mohon maaf ini Pak, kami juga kami dapat informasi penglihatan Pak Rusdi ini memang terganggu ya Pak ya? Nggak bisa melihat saya. Tidak bisa Pak? Sama sekali Pak Rusdi? Oke. Lantas kenapa ada tuduhan Pak Rusdi ini membawa kayu dan ingin melakukan pengeroyokan ya Pak? Bapak tahu tidak? Tidak tahu saya yang begitu. Cuman saya betul-betul saya mau kayu pun tidak ada. Yang pukul itu siapa saya nggak tahu. Bukan nggak tahu, nggak lihat. Iya. Sedangkan saya datang ke situ cuman mendengar jejak suara. Saya datang ke situ cuman saya minta menyabarkan. Tidak ada yang ikut-ikutan sama sekali.
Tapi Pak Rusdi, sempat ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai begitu dengan tetangga Pak Rusdi nggak? Ada. Kemarin. Gimana Pak hasilnya? Yang pertama Pak Kades mendatangi dia atas ini dari saya. Nah, setelah diperbaiki secara damai, kekeluargaan, dia tidak nerima. Sampai berapa hari yang seterusnya itu diundang Pak Kades ke ke kantor desa sampai berapa kali itu? 2 kali ya. Dia sampai dijenguk, istilahnya kasih desa. Dia tidak galak. Udah kami pulang 1 jam lebih di kantor desa itu. Kami lah berupaya untuk berdamai. Oke, baik. Pak Rusdi, terima kasih ya Pak sudah mau bercerita di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasusnya segera tuntas dengan musyawarah begitu. Terima kasih, sehat-sehat Pak Rusdi. Ya, sehat. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini PT BHS Tex meraih penghargaan dalam gelaran yang bertajuk Inovasi Membangun Negeri yang diadakan oleh TV One pada 20 September 2024. Kami mohon kepada PT BHS Tex meraih penghargaan dalam gelaran yang bertajuk Inovasi Membangun Negeri yang diadakan oleh TV One pada 20 September 2024 yang bertempat di studio TV One Kuningan, Jakarta. PT BHS Tex berhasil meraih penghargaan dalam kategori inovasi dalam menjaga tradisi budaya dan kualitas tenun. PT BHS Tex dikenal sebagai salah satu produsen busana muslim terbesar di dunia, khususnya pada kategori produk sarung tenun berkualitas. Pada prinsipnya kita punya 3 value yang harus kita jaga, yaitu pertama adalah quality first, kemudian customer satisfaction, dan innovation. Nah, quality ini kita jaga lewat serangkaian proses, mulai dari pemilihan bahan, kemudian desainnya, proses penenunan, finishing, kemudian packagingnya, serta desain seperti apa, pemasarannya akan seperti apa. Ini menjadi suatu jaminan kita bahwasanya produk yang kita sampaikan ke konsumen merupakan produk-produk unggulan yang bisa diterima oleh pasar. Kemudian dari inovasi, kita hasilkan bahkan tiap bulan itu ada motif-motif baru yang dihasilkan dari percampuran antara kasanah budaya bangsa, dari budaya-budaya dari masing-masing daerah di Indonesia, kita padukan menjadi sebuah karya seni, menjadi sebuah motif-motif baru yang bisa dinikmati oleh konsumen kita. Yang saat ini kita berfokus pada pemenuhan produksi, di mana permintaan pasar sampai saat ini untuk produk-produk tenun tangan ini masih cukup besar. Bukan hanya di pasar lokal, tapi juga ke pasar internasional. Nah, saat ini kita berfokus pada bagaimana produk kita terdistribusi secara lebih merata, baik untuk lokal, gerai-gerai modern, kemudian di channel-channel digital, baik di lokal maupun di luar negeri. PT BHS Tex memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri, yakni sebagai produsen yang melestarikan dan mengembangkan alat tenun tradisional budaya khas Indonesia. Dengan adanya penghargaan TV One Inovasi Membangun Negeri yang diraih oleh PT BHS Tex, diharapkan PT BHS Tex selalu menjadi perusahaan tekstil dan busana muslim berkualitas yang memiliki skala global. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menjadi kebanggaan Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. 3 motif dibalik penculikan dan juga pembunuhan anak perempuan yang ditemukan dalam kondisi wajah dilakban, yakni merupakan masalah hutang piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sesama jenis antar pelaku. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. 5 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap anak perempuan yang ditemukan dalam kondisi wajah dilakban di Lebak, Banten telah ditangkap polisi. Dari pemeriksaan 3 tersangka, polisi mengungkap aksi penculikan dan pembunuhan sudah direncanakan sejak 1 bulan sebelum kejadian. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara mengatakan ada 3 motif di balik pembunuhan, yakni masalah utang piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sesama jenis antar pelaku. Sakit hati pertama datang dari tersangka SH dan RH yang kerap ditagih utang pinjaman online senilai 75 juta rupiah. Baik SH dan RH berbisnis dan berutang di pinjaman online menggunakan data pribadi ibu korban. Namun usaha keduanya bangkrut dan tak mampu membayar utang.
Di sisi lain, tersangka EM mengaku sakit hati dengan ibu korban karena anaknya kerap dimarahi. EM kemudian menceritakan sakit hatinya kepada SH dan RH sehingga ketiganya merencanakan pembunuhan. Apa yang dialami korban yang masih berusia 5 tahun membuat publik miris. Bagaimana tidak, anak tidak berdosa itu dibunuh dengan sangat kejam oleh para pelaku. Bahkan aparat kepolisian yang meringkus para pelaku ikut geram ketika menginterogasi mereka. Gimana kamu kalau gitu? Lu bagian ngelakban. Apa yang ngelakban? Yang nempeleng siapa yang nempeleng? Iya, sampai rontok, diapain? Lantas, benarkah motif utang piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sejenis mendorong para pelaku melakukan pembunuhan? Lalu betulkah sebelum insiden terjadi, keluarga korban mendapat teror dan ancaman sebelum kejadian? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Andre Primario Herlan yang merupakan ayah korban. Selamat siang, Pak Andre. Pak Andre, sebelumnya kami turut berduka cita ya Pak atas apa yang menimpa keluarga Bapak terhadap almarhum anak Bapak ini. Kami juga, gak kebayang Pak rasanya seperti apa. Kami turut berduka ya Pak. Tapi informasi yang Bapak dapatkan dari pihak kepolisian mengenai motif, apakah memang betul Pak ini ada hutang pihutang kemudian sakit hati? Sebelumnya pernah ada cekcok kah Pak dengan para pelaku? Oke, ya jelaskan dulu sebelumnya untuk motif yang muncul dari hasil penyelidikan polisi itu disimpulkan oleh kepolisian. Tapi sebelumnya itu kita nggak pernah ada cekcok. Dari 3 pelaku, RH, terus Sunena, sama Emi itu saya tahu, tapi nggak terlalu kenal. Sejauh ini tidak pernah ada masalah. Ada hal yang rasanya seperti ini nggak benar atau gimana itu saya nggak pernah lihat. Oke, Pak, katanya anak Bapak dan juga pelaku ini sangat dekat ya Pak sebelumnya. Apakah memang sering menitipkan begitu? Bukan menitipkan. Jadi begini, sebenarnya kenal istri saya itu kenal dengan para pelaku ini belum terlalu lama, kurang lebih itu sekitar 4-5 bulan yang lalu. Itu berawal dari tempat Biba, anak saya. Jadi anak saya itu Biba sekolah. Terus yang pelaku ini juga punya anak, hanya di atas anak saya itu juga Biba di tempat. Jadi ketemu di sana. Terus istri saya tahu kenal itu di Bimba itu dengan para pelaku ini. Jadi aktivitas itu setiap minggu 3 kali ada jadwal sekolahnya itu. Jadi Baik. Kami akan memperbaiki komunikasi dengan Pak Andre. Pemirsa, namun sebelum itu kami hadirkan informasi mengenai 5 pelaku penculikan dan juga pembunuhan terhadap anak perempuan yang ditemukan dalam kondisi wajah dilakban di Lebak, Banten telah ditangkap polisi. Ya, berdasarkan pemeriksaan dari pihak kepolisian, ini pihak kepolisi juga mengungkap 3 motif di balik pembunuhan, yakni masalah hutang, piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sesama jenis antar pelaku. Lima pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap anak perempuan yang ditemukan dalam kondisi wajah dilakban di Lebak, Banten telah ditangkap polisi. Dari pemeriksaan 3 tersangka, polisi mengungkap aksi penculikan dan pembunuhan sudah direncanakan sejak 1 bulan sebelum kejadian. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara mengatakan ada 3 motif di balik pembunuhan, yakni masalah utang piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sesama jenis antar pelaku.
Sakit hati pertama datang dari tersangka SH dan RH yang kerap ditagih utang pinjaman online senilai 75 juta rupiah. Baik SH dan RH berbisnis dan berutang di pinjaman online menggunakan data pribadi ibu korban. Namun, usaha keduanya bangkrut dan tak mampu membayar utang. Di sisi lain, tersangka EM mengaku sakit hati dengan ibu korban karena anaknya kerap dimarahi. EM kemudian menceritakan sakit hatinya kepada SH dan RH sehingga ketiganya merencanakan pembunuhan. Apa yang dialami korban yang masih berusia 5 tahun membuat publik miris. Bagaimana tidak, anak tidak berdosa itu dibunuh dengan sangat kejam oleh para pelaku. Bahkan aparat kepolisian yang meringkus para pelaku ikut geram ketika menginterogasi mereka. Gimana kamu kalau gitu? Lu bagian ngelakban. Apa yang ngelakban? Yang nempeleng siapa yang nempeleng? Iya, sampai rontok, diapain? Lantas, benarkah motif utang piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sejenis mendorong para pelaku melakukan pembunuhan? Lalu betulkah sebelum insiden terjadi, keluarga korban mendapat teror dan ancaman sebelum kejadian? Tim TV One mengabarkan. Ya, kami masih akan melanjutkan perbincangan mengenai hal ini pemirsa, tapi kami jeda terlebih dahulu, usai jeda kami kembali. Pemirsa, kami ajak Anda kembali bergabung dengan Bapak Andre Primario Herlan, ayah dari anak umur 5 tahun yang ditemukan tewas di Lebak, Banten. Assalamualaikum, selamat siang Pak Andre. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Alan, Mbak Kena. Pak Andre, kita sedikit mengulang ya Pak, karena tadi komunikasinya kurang baik begitu. Pak Andre, kami kembali mengatakan bahwa turut berduka cita Pak yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang menimpa keluarga Bapak. Tapi informasi yang disampaikan oleh polisi kepada pihak Pak Andre mengenai motif dari pembunuhan ini, Pak Andre, ada yang ingin diklarifikasi-kah? Ya, terkait yang ditemukan oleh kepolisian yang masalah klarifikasi terkait hal ini. Pertama, motifnya istri saya itu sering memarahi anak salah satu pelaku gitu. Ini klarifikasi itu nggak benar. Karena istri saya itu tipikalnya nggak yang gampang marah, tidak jelas gitu. Kalau ini satu hal yang nggak benar. Terus yang kedua masalah utang piutang atau pinjol. Jadi yang dipakai di sini sebenarnya akun istri saya oleh pelaku ini, tapi mungkin diingatkan untuk pembayarannya, ini akan jatuh tempo pembayarannya gimana. Jadi mungkin nggak tahu nggak punya sumber pembayaran orang-orang ini atau seperti apa, nggak mengerti itu. Terus yang masalah cinta terlarang atau penyimpangan seks, ini nggak diketahui saya, keluarga saya dan istri tidak mengetahui kalau pelaku ini mempunyai perilaku seks menyimpang sebelumnya. Oke. Bagaimana Pak mungkin dengan klarifikasi hubungan asmara sesama jenis, karena kabarnya memang ketiga pelaku ini merupakan sahabat baik ya dari istri Bapak. Ya, untuk perilaku seks menyimpang itu saya maupun istri nggak mengetahui ini sebelumnya, masalah perilaku seks menyimpang ini. Jadi istri saya tidak tahu kalau dua dari pelaku ini mempunyai kelainan seks, itu kita nggak tahu. Dan itu pun tidak pernah kelihatan, nggak pernah tampil gitu. Ada hal aneh yang mungkin bahwasanya ini orang ada kelainan seks atau gimana, itu kita nggak tahu sama sekali. Oke, Pak Andre, mengenai hutang pihutang, betulkah pelaku ini menggunakan data-data pribadi dari istri Bapak untuk kemudian aplikasi pinjol, artinya memiliki hutang di pinjaman online, begitu betulkah Pak? Jadi kalau berdasarkan keterangan istri saya, satu pelaku atau dua pelaku ini membujuk atau meminta tolong, minta bantuan sama istri saya untuk dicarikan pinjaman online. Karena sebelumnya itu untuk kebutuhan dia, untuk apalah gitu. Saya kurang paham. Istri saya sih sebenarnya awalnya nggak mau, tapi diarahkan untuk membantu
dijanjikan untuk nanti dibayar sesuai waktunya. Tapi di situ saya sendiri, keterangan istri saya itu saya nggak dikasih tahu. Saya nggak tahu ini awalnya kalau kebetulan. Jadi ada apa dari pelaku diinfokan jangan sampai Andre tahu gitu. Pak Andre, kami ingin tahu, ini kan kalau berdasarkan keterangan pihak kepolisian, mereka ini sudah merencanakan hal ini selama 1 bulan sebelumnya, begitu, sebelum eksekusi. Nah, ini apakah memang perilaku dari para pelaku ini juga sudah terlihat berbeda, begitu? Dan apakah benar ada ancaman yang dialami oleh Pak Andre dan juga keluarga? Oke, kalau untuk perubahan perilaku dari para pelaku ini nggak ke kiri, Mbak, nggak kelihatan. Kenalnya itu kurang lebih 4-5 bulan. Nah, selama perjalanan itu sampai dengan hari kejadian itu tidak ada perubahan perilaku sama sekali. Apa ada jarak gitu, apa ngatur gelagat yang mencurigakan atau hal-hal yang rasanya janggal gitu nggak ada. Nggak muncul, nggak ada pokoknya gitu. Terus maaf, saya ulang lagi tadi apa? Apakah ada ancaman, Pak Andre? Oke, terkait ancaman itu memang ada teror WA dengan nomor yang tidak dikenal, ke nomor istri saya kurang lebih 1 bulan yang lalu, ya 1 bulan yang lalu. Sebelum kejadian. Nah, itu ada nomor-nomor berbeda. Jadi ada 3 nomor apa 4 nomor gitu. Soal nomor WA istri itu dengan bahasanya yang pengancaman, bahasanya jorok, nggak bagus. Nah, itu yang menjadi arahnya itu diarahkan ke orang yang mempunyai urusan masalah kredit HP terhadap istri, mengatasnamakan orang yang punya kredit HP dengan istri saya. Nah, itu kita verifikasi. Ya, halo. Pak Andre, sebelumnya sudah ada kecurigaankah terhadap tetangga-tetangga Bapak ini atau para pelaku ini 5 orang? Gimana, Mbak? Maaf. Sudah adakah kecurigaan terhadap 5 orang ketika anak Bapak menghilang begitu saja, Pak? Terhadap para pelaku ini sudah ada kecurigaan belum, Pak? Ya, pada saat anak saya hilang itu nggak ada kecurigaan, malah pelaku RH itu ikut membantu malah. Ikut membantu karena ada di situ, datang, jadi coba cari dulu sekeliling, sampai mengarahkan istri saya itu ke Polsek sampai ke Polres. Hari itu ada di situ. Nggak ada yang mengarah ke pelaku ini, nggak kita ini, nggak ada terbesit sama sekali. Kalau kita lihat berdasarkan keterangan pihak kepolisian ini, memang mereka awalnya merencanakan untuk menculik begitu istri dari Pak Andre ya. Nah, kalau kami boleh tahu, Pak, kondisi dari istri saat ini seperti apa? Untuk saat ini ya alhamdulillah istri saya dalam kondisi sehat. Juga kan kita di hari Kamis itu anak almarhum ini ketemu pagi, siangnya di jam 2:06 adiknya lahir dalam kondisi sehat juga alhamdulillah. Tapi memang prosesnya sekarang istri lagi fokus buat recovery setelah lahiran. Ya, artinya saya minta istri saya untuk fokus dulu ke anak yang sekarang. Baik, terima kasih banyak Pak Andre atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Sekali lagi kami sampaikan turut berduka cita atas peristiwa yang dialami oleh Pak Andre dan juga keluarga. Semoga sehat selalu Pak Andre, istri dan keluarga. Selamat siang. Selamat siang. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi mengenai Yuda Arfandi, terdakwa dari kasus pembunuhan Dante, anak pasangan artis Thamara Tiasmara dan Angger Dimas, dituntut pidana mati. Informasinya sesaat lagi. Sidang kasus kematian Dante, bocah 6 tahun yang melibatkan terdakwa Yuda Arfandi, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan ahli di persidangan, jaksa penuntut umum dalam tuntutannya menilai tidak ada yang meringankan dari perbuatan terdakwa.
Yuda Arfandi dinilai jaksa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Dante. JPU menganggap perbuatan terdakwa tidak manusiawi dengan sengaja menghilangkan nyawa korban dengan menenggelamkan kepala korban sebanyak 12 kali di kolam renang. Sementara JPU menilai tidak ada unsur meringankan dari perbuatan terdakwa. Atas perbuatannya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana mati. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama primer pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi dengan pidana mati. Sidang rencananya akan kembali digelar 7 Oktober 2024 dengan agenda pembelaan terdakwa atas tuntutan JPU atau pledoi. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk membahas mengenai tuntutan jaksa penuntut umum, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Mbak Tamara Tiasmara, ibunda almarhum Dante. Selamat siang, Mbak Tamara. Halo, selamat siang. Mbak Tamara, ini kemarin kita sudah menyaksikan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, begitu. Apakah tuntutan hukuman mati dari JPU ini sudah sesuai dengan harapan Anda? Sebenarnya nggak ada ya yang bisa menggantikan nyawanya Dante gitu. Tapi ya sekalipun hukuman mati sebenarnya itu nggak bisa gantiin nyawanya dia gitu ya. Cuma ya JPU sudah bekerja keras memberikan tuntutan yang maksimal, jadi ya kita udah cukup puas dengan tuntutan dari JPU. Oke, Mbak Tamara, kalau kita lihat pada beberapa sidang yang sebelumnya sudah berjalan begitu ya, Anda terlihat begitu emosional. Apakah kemudian ada tekanan dari pihak keluarga pelaku? Ya, sebenarnya emosional di persidangan itu pertama karena semakin kita sidang terus semakin teringat ya gimana kejamnya dia membunuh Dante. Apalagi kemarin di sidang itu sempat ada pemutaran CCTV. Terus kedua, adanya tekanan dari keluarganya mereka sih. Di sosmed, terus via chat juga. Pokoknya banyak lah tekanan-tekanan dari keluarga dan sahabat-sahabatnya terdakwa. Terus ketiga, ya aku sangat emosional karena terdakwa ini berbohong terus, berkelit gitu. Jadi kan kitanya gregetan ya. Apalagi kita lihat langsung di persidangan gitu. Oke, tapi Mbak boleh cerita nggak tekanan apa yang kemudian disampaikan begitu oleh keluarga dan juga mungkin teman-teman dari pelaku ini ke pihak Mbak Tamara dan keluarga? Tekanannya contoh kayak kenapa kok tega banget sih dibuat pasalnya jadi 340. Nah sekarang gini, pasal 340 itu kan yang menentukan itu dari jaksa, dari polisi yang sudah melakukan penyidikan gitu, bukan dari aku. Yang aku bingung kenapa keluarganya itu menekankan kalau si pasal 340 ini adalah dari aku gitu. Sebenarnya kan kita semua di sini cuma melakukan pemeriksaan aja, hasilnya 340 ya itu sesuai dengan penyidikan gitu sih. Oke. Lantas Mbak Tamara, adakah langkah-langkah khusus yang disiapkan untuk kemudian menjalani sidang pembelaan terdakwa pada 7 Oktober mendatang? Untuk pledoi ya, kita sih nggak ada ya, maksudnya nggak ada langkah khusus atau gimana, nanti kita tinggal tunggu aja pledoinya seperti apa, nanti setelah pledoi tinggal jawaban jaksa atas pledoi itu. Karena aku udah yakin banget pasti di pledoi nanti pembelaan dia sangat banyak banget, gitu. Karena di persidangan aja udah kelihatan kan nggak mau dibilang salah, apalagi nanti pas pledoi mungkin dia akan takis semua apa yang udah jaksa bilang. Oke. Baik, Mbak Tamara, ini kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh JPU menjelaskan tindakan Yuda ini dianggap sangat kejam dan juga tidak manusiawi. Sebagai orang yang pernah menjalin hubungan dengan Yuda begitu, apakah Anda sudah memaafkan? Tentu tidak ya, nggak akan pernah bisa aku maafin sampai kapanpun. Karena kalau aku maafin juga berarti aku nggak laporin dia dong, ini kan aku laporin, jadi belum ada maaf dari aku sampai sekarang, apalagi aku lihat CCTV-nya kemarin di persidangan, itu benar-benar jelas banget dia melakukan pembunuhan ke Dante dengan sengaja. Iya.
Kita sebagai ibu tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan kehilangan anak dengan dibunuh begitu ya, dengan seorang yang kita kenal. Nah, kalau boleh cerita sedikit Mbak Tamara, ketika menjalani hubungan dengan Yuda begitu ya, adakah kekerasan yang sebelumnya memang dilakukan terhadap Dante yang Anda tahu, atau malah Anda juga sempat diperlakukan ada kasar? Kalau ke Dante, alhamdulillahnya nggak pernah kasar. Tapi kalau ke aku emang iya sih, dia itu tangannya enteng ya bisa dibilang. Kayak ya aku sempat juga kayak kuping aku tuh pecah, gendang telinganya gitu. Sempat ada kekerasan lah gitu. Dan itu dia tidak mengakui juga kemarin di persidangan. Dia cuma bilang kalau dia melakukan kekerasan fisik itu cuma 1 kali. Nah sementara dia tuh melakukan kekerasan fisik itu berkali-kali gitu, nggak cuma 1 kali. Dari segi itu aja dia berbohong, gimana yang lain gitu. Mbak, tapi ada nggak sih tanda-tanda mungkin yang terlihat bahwa Yuda ini tidak menyukai almarhum Dante? Nah, kalau di aku dia nggak nunjukin kalau dia nggak suka. Tapi setelah adanya persidangan ini, baru terbukalah teman-teman cerita kalau ternyata terdakwa itu suka ngomongin Dante, kayak ngomongin Dante. Katanya kelemar-kelemar, terus ada dia ngomong katanya Dante itu kayak mafia, kayak bencong. Itu baru kebuka setelah persidangan ini. Sebelumnya nggak ada yang ngomong sama aku. Jadi di depan aku orang itu baik banget kayaknya sama Dante. Oke, selama persidangan ini sudahkah terungkap atau yang mungkin Mbak Tamara bisa simpulkan dari persidangan dengan asumsi sementara begitu, apa sebenarnya motif dari pelaku pembunuh almarhum Dante? Kalau dari aku belum bisa nyimpulin sih, karena memang itu yang aku bilang, dia itu terlalu berkelit, manipulatif, jadi aku nggak bisa nyimpulin dia sebenarnya kenapa ya Dante kok diginiin, kenapa kok tega banget, itu belum ada sih, aku belum tahu motifnya apa. Semoga aja nanti makin kesini kelihatan ya motifnya. Itu yang diharapkan oleh pihak Mbak Tamara. Tapi Mbak Tamara mungkin ini kan proses hukum masih berlanjut ya, walaupun memang sudah ada pembacaan tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum, tapi nanti juga masih menanti sampai dengan dakwaan dari hakim. Apa harapan dari Mbak Tamara? Ya harapannya dari aku dan keluarga itu ya hukuman yang seadil-adilnya pertama. Dan harapannya lagi semoga putusannya nanti sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa. Jadi ya pokoknya tuntutannya yang hukuman mati itu, jadi sesuai apa yang JPU tuntut ke terdakwa. Itu harapan kita itu aja, karena benar-benar nggak ada yang bisa gantiin nyawanya Dante gitu. Termasuk hukuman mati sebenarnya nggak bisa ganti nyawa Dante juga, tapi kan ya itu setimpal lah sama apa yang dia lakukan. Minta tolong untuk semuanya untuk support terus sama kawal terus untuk kasus Dante ini sih. Baik, Mbak Tamara, tentunya kita akan terus kawal kasus ini bersama dengan Mbak Tamara dan juga keluarga yang kehilangan begitu ya nyawa seorang anak yang disayang. Terima kasih Mbak Tamara sudah mau bercerita di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, sehat selalu Mbak Tamara. Ya, terima kasih. Sehat selalu, terima kasih. Ya, pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali usai jeda dengan salah satu yang menghadirkan informasi 4 orang pelaku penganiaya satu keluarga di Cimahi, Kabupaten Bogor ditangkap oleh aparat kepolisian. Sesaat lagi pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. 4 orang pelaku penganiayaan satu keluarga di Cimayang, Kabupaten Bogor ditangkap aparat kepolisian. Motifnya lantaran korban kerap menagih utang gadaian mobil kepada salah satu pelaku. Pelaku penganiaya satu keluarga di Desa Cimayang, Kecamatan Cibung Pulang, Kabupaten Bogor, ditangkap Satreskrim Polres Bogor Minggu malam. Pelaku yang berjumlah 4 orang ini ditangkap di 2 lokasi berbeda, yaitu di Pandeglang, Banten dan di Bogor. Pasal 170. 2 orang pelaku yang kabur ke Pandeglang terpaksa ditembak pada bagian kakinya karena berupaya melawan saat hendak ditangkap. Sementara 2 orang lagi ditangkap di persembunyiannya di daerah Cemplang, Kecamatan Cibung Pulang, Kabupaten Bogor. Tersangka D merupakan otak perencana di balik peristiwa ini. Ia bersama 3 orang lainnya mendatangi rumah korban berniat untuk menghabisi nyawa korban beserta keluarga lalu dibuang di daerah Sukabumi. Namun rencana tersebut gagal karena 3 orang korban tidak meninggal. 24 jam atau kurang lebihnya 11 jam pelaku dapat diamankan
dua orang pelaku dapat diamankan di wilayah Cibubulang. Kemudian berselang 2 hari, 2 orang lainnya berhasil kita amankan. Lokasinya juga sama lokasinya ada di Pandeglang. Sebelumnya, 1 orang ditemukan meninggal dunia di dalam mobil, sedangkan 3 orang mengalami luka di dalam rumah. Ketiga orang yang selamat antara lain istri, mertua, dan anak korban yang masih berusia 10 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui mengenai kronologis kejadian ini, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Ketua RW, ada Pak Ahmar. Selamat siang, Pak Ahmar. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Pak Ahmar, mengenai perampokan sadis satu keluarga di wilayah Anda begitu, Anda apakah mengetahui pada saat kejadian atau mendengar adanya laporan baru mengetahui mengenai kejadian? Kalau untuk kejadian kami tidak mengetahui karena kejadian waktu itu saya sedang di rumah tidur. Tapi waktu itu sekitar jam 4.30 saya kedatangan satu warga ke rumah saya, yaitu saudara Cucun melaporkan ke saya bahwa saudaranya kerampokan. Oke, Pak Ahyar, untuk sosok keluarga yang menjadi korban perampokan sadis ini, seperti apa Pak di mata lingkungan sekitar atau mungkin Bapak mengenalnya? Di mata sekitar kurang paham ya, karena orang baru, tapi saya mengenalnya. Karena waktu itu pernah saya memakai jasa si korban untuk kondangan. Saya sempat ngobrol-ngobrol di mobil karena dia sebagai drivernya. Saya ngobrol terkait mobil tersebut. Dia cerita bahwa mobil itu gadean. Dia bilang, RW nanti kalau ada yang mau gade itu silakan katanya. Tapi sepengetahuan Pak Ahyar begitu, adakah masalah antara satu keluarga ini dengan pihak lain begitu? Sepengetahuan saya selama ini dia baik-baik saja, Bu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Pak Ahyar, untuk keluarga yang menjadi korban tersebut, apakah memang menerima gadaian dari pihak lain? Artinya seperti mobil tadi yang Bapak ceritakan, ini orang lain menggadaikan mobilnya begitu, atau seperti apa pekerjaannya, Pak? Ya betul, dia cerita dari dia dapat gadaian katanya dari seseorang, tapi dia tidak bilang orang itu siapa. Menggadaikan 2 buah mobil waktu itu, ada yang warna putih sama yang abu itu yang ada sekarang. Tapi yang putih itu kata keterangan Resti sebagai istrinya sudah ditebus. Tapi yang ada yang satu ini, yang di rumah korban itu. Oke, itu yang sempat diceritakan oleh korban ke Pak Ahyar. Dia hanya cerita itu aja sih, cerita dia ngegade mobil sejumlah 50 juta, 2 mobil itu dia mau ngelempar lagi gadean mobil itu. Hanya itu saja sih obrolannya. Memang orangnya nggak terlalu banyak bicara. Pak, untuk korban lain yang selamat, bagaimana Pak kondisinya? Katanya masih di rumah sakit ya Pak? Iya betul, masih kemarin waktu saya dipanggil ke Polres, terus pulang dari sana saya menjenguk sekitar jam 1 malam. Saya lihat kondisinya sudah agak membaik, tapi dia sedang keadaan tidur. Saya tanya dengan yang nunggu di situ, alhamdulillah menurut yang nunggu kondisinya membaik.
Kalau di lingkungan Bapak nih, Pak Ahyar dan juga korban begitu, adakah mungkin pengamanan Pak untuk menjaga keamanan komplek rumah warga? Waktu kemarin-kemarin ya belum, tapi sekarang saya dengan warga sudah sepakat supaya penjagaan diadakan. Memang kemarin dari pihak kecamatan melalui desa sudah memberikan surat edaran untuk kecamatan Pemijahan diharuskan diadakan siskamling. Oke, Pak Ahyar, apakah memang sosok korban dan juga keluarga ini merupakan keluarga terpandang di wilayah tersebut? Mohon maaf pertanyaannya kurang jelas. Oke, apakah sosok dari keluarga korban ini merupakan keluarga yang cukup terpandang Pak di wilayah Pak Ahyar? Sebetulnya tidak Bu ya, karena keadaannya sangat sederhana waktu di sini. Semenjak pertikahan itu dia ke sana dibawa oleh suaminya ke Cilengsi. Jadi di sini itu belum berapa lama, sekitar 5 bulanan lah di sini. Oke. Karena begini Pak, istri dari korban ini sebelumnya dikatakan sering sekali live begitu, update mengenai kondisi rumah begitu. Apakah Pak Ahyar juga sempat mendengar mengenai hal ini? Sempat mendengar juga baru-baru ini Bu, sudah viral ini dari tetangga, ternyata dia memang suka konten itu, konten di YouTube gitu. Itu katanya permintaan netizen untuk melihat-lihat kondisi di dalam rumahnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahyar sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Ahyar. Selamat siang Bu. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali sesaat lagi. Ini aksi penculikan terhadap balita oleh seorang perempuan di kota Bandung, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pelaku yang telah berhasil ditangkap tengah menjalani pemeriksaan untuk mendalami motif penculikan. Inilah video rekaman CCTV saat pelaku berinisial U melancarkan aksinya di kawasan Jalan Ahana Sution, Kota Bandung, Jawa Barat. Awalnya, pelaku yang tampak mengenakan masker tersebut datang dari arah seberang sebelum menghampiri korban beserta kedua orang tuanya yang tengah beristirahat usai mencari barang bekas. Oleh pelaku, korban beserta ibunya diajak ke sebuah pusat perbelanjaan. Sebelum masuk, pelaku meminta ibu korban untuk mengganti baju terlebih dahulu di toilet. Saat itulah pelaku langsung membawa kabur anak korban dan naik angkutan umum. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan ibu korban, pelaku berhasil diamankan dan anak korban berhasil diselamatkan oleh unit reskrim Polsek Panyikekan. Di malam ini kami serahkan kepada orang tuanya anak yang diculik pada tadi malam jam 20 di Borma. Untuk pelaku sendiri sekarang lagi dalam proses pemeriksaan karena kita harus ada penyelidikan lebih lanjut. Tadi kita tangkap jam 18.30 langsung ditangani ke unit reskrim dengan Kapolsek. Ya panik kemarin jam 8 malam saya sampai kejar ke Ciroyom. Mencari-cari gitu? Ya, mencari-cari sampai jam 1 malam. Tapi ibu nggak kenal sama? Enggak, baru itu. Saat ini pelaku berinisial U diamankan di Mapolsek Panyikekan. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penculikan. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Polres Pemalang berhasil mengamankan seorang oknum guru dan seorang tukang kebun yang tega mencabuli seorang anak berusia 9 tahun dan masih duduk
di bangku SD di Pemalang, Jawa Tengah. Ya, Vena dan juga pemirsa, informasi ini juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Natelita. Dan saya Vena Kintan pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. FA 22 tahun seorang guru dan MK 65 tahun seorang tukang kebun tak berkutik ketika diamankan jajaran Satreskrim Polres Pemalang. Kedua tersangka ditangkap lantaran tega mencabuli ADR 9 tahun yang merupakan siswi kelas 4 SDIT Terpadu di Pemalang, Jawa Tengah yang merupakan tempat kedua tersangka bekerja. MK dan FA melakukan pencabulan pada waktu yang berbeda. Pelaku FA diduga melakukan perbuatannya pada awal tahun 2023 hingga September 2023. Sementara tersangka MK melakukan perbuatannya sekitar bulan Juli 2023. Sebelum melancarkan aksinya, kedua tersangka memberikan iming-iming jajan dan sejumlah uang agar korban menuruti permintaan pelaku. Aksi pelaku terbongkar ketika ibu korban menaruh curiga lantaran anaknya sering membawa jajan dan sejumlah uang hingga anaknya mengaku telah dicabuli oleh kedua tersangka hingga berulang kali. Kedua tersangka memberikan iming-iming uang atau jajan kepada anak korban saat anak korban sedang bermain di halaman sekolah sambil menunggu dijemput oleh orang tuanya. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti, yakni seragam yang dikenakan korban. Akibat perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara, dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan.